pertama kita mulai caranya. Jadi hari ini kita adakan secara grup besar acara buka puasa bareng. Kita udah lewatin beberapa waktu, mulai puasanya dari tanggal 30 kalau nggak salah, tanggal 1 Maret, sekarang tanggal 20, sudah jalan 20 hari. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengadakan buka puasa bersama. Nah, dan kita tentukan di hari ini karena minggu depan sudah mulai puasa, ya sudah mulai Lebaran yang tanggalnya nanti masih ditentukan. Oke, saya mulai dulu sebelum kita masuk ke pokok acara inti. Oke, yang di sini yang masih semangat untuk menjalankan puasa sampai tanggal 30, angkat tangan. Mas Nanang udah nggak semangat? Semuanya nggak ada? Sekali lagi ya, saya tanya ya, yang masih semangat untuk 30, angkat tangan. Oke, semuanya masih semangat. Sekarang siapa yang sudah bolong, angkat tangan. Banyak yang bolong. Oke. Cuman bolong itu bukan berarti hal yang buruk, karena ada beberapa alasan yang memang kita harus. Tapi saya yakin banget semua orang di sini niatnya tetap untuk menjalankan. Dan saya berharap dan saya berdoa untuk semua kalau nanti semuanya bisa menang, bisa terus menjalankan, diberi kekuatan, kesehatan, gak ada sakit lambung, gak ada sakit pikiran, sampai pada hari nanti pas Lebaran, pas makan apa tuh, rendang ya? Tempat sayuran, kalau sampai tempat sayur, soalnya di situ banyak santan, jangan sampai paling pada sakit semua. Oke, yang mau saya sampaikan hari ini, ya, jadi masalah itu gak ada yang permanen. Semua itu ada di atas, ada di bawah. Dan sedikit dari saya, apapun masalah kalian, seberat apapun masalah kalian, mungkin ada di sini yang mengalami masalah yang begitu berat, yang kalian merasa nggak ada jalan keluar. Kalian merasa mendingan mati aja. Yang kalian merasa buat apa hidup? Tapi yang satu hal yang pasti yang saya selalu percaya, di setiap masalah apapun kita bisa bersyukur. Ada orang yang nggak punya rumah, dia tetap masih bisa ketawa. Ada orang yang punya rumah besar, dia bunuh diri. Pernah nggak lihat di berita orang kaya dari rumah mana akhirnya bunuh diri? Padahal dia duit ada. Duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi yang lebih penting dari segalanya itu mengucap syukur. Belum? Oke, sambil nunggu mungkin bentar lagi saya undang, kalau doa dulu boleh? Atau waktu azan dulu buat doa? Oke, sebelum semuanya berantakan, kita memimpin kalau hidup itu indah, hidup itu asik. Kalau nomor satu, apa itu? Uang. Pakai uang secukupnya. Kita langsung to the point aja lah. Hidup itu ya memang seperti itu kan ya. Saya nggak bertele-tele, saya nggak bicara doang. Oh cinta dong bu, cinta pret gitu kan. Kalau nggak ada uang ya cintanya nggak ada. Oke. Nah jadi pertama adalah hidup itu indah kalau kita bisa tahu bagaimana kita cara menggunakan uang. Pakailah uang secukupnya. Apa sih artinya secukupnya? Secukupnya adalah berapa penghasilan kita, ya. Nah, itulah yang kita pakai. Ya, jangan sampai adalah pinjol, yang lebih mudah pinjol. Ujung-ujungnya tuh apa? Stres. Ujung-ujungnya tuh jadinya apa? Lari dari kenyataan. Ujung-ujungnya tuh apa? Depresi, akhirnya mati, ya.
Nah, itu yang pertama, pakai uang secukupnya. Kalau kita memang belum ada uang, gak usah lah, lupakan itu pinjol. Pinjol itu cuma setan. Ya, setan yang sedang terus mengintai kamu. Ya, sekali lagi, pinjol itu adalah setan yang selalu mau menerkam kamu. Pakailah uang. Kalau emang kita gajinya sekian, pakailah. Kalau kita memang belum ada, gak usah beli ini, gak usah beli itu. Tuhan baik kok, Tuhan sangat baik. Dia tahu kita punya kecukupan itu berapa. Tapi kalau kita sudah berpikirnya adalah pinjol-pinjol, di mana itu yang saya katakan setan, nah setan dia nggak tahu kecukupan kalian itu berapa. Yang dia kata, taruh baca HP dulu, ntar lihat TikTok dulu, ya kasihan. Udah hari ini masih seperti itu, uang udah diambilin orang. Ya, jadi pas dagang apa yang kita bisa kerjakan? Yang balas siapa sih? Nah, Allah lah yang balas. Dia balas dengan apa? Kalau kita punya anak kita diberikan kepintaran. Anak kita nggak usah ngeles, karena Allah tahu kamu sudah melakukan buat aku. Jadi sekarang aku juga mau melakukannya untuk kamu. Apakah Allah pernah berhutang? Dia nggak pernah berhutang. Kita lah yang terus-terusan berhutang sama dia. Ya, jadi kalau kita datang ke kantor, kita datang bekerja, kerjain aja kerjaan kalian. Yang bayar itu siapa? Yang bayar lebih daripada segalanya adalah Allah. Bayarnya caranya gimana? Caranya ibu kita dikasih kesehatan. Kalau mama kita sakit, siapa yang bayar? Kita juga. Anak kita mungkin diberikan kepintaran, atau kita dapat pasangan hidup yang baik, yang nggak cuma mau minta duit kita aja, semuanya dicukupkan kalau kita ibadah itu melalui pekerjaan kita. Ya, nah kalau kita misalnya bekerjanya kita nggak bisa itu pekerjaannya. Nah, kalau misalnya pekerjaan itu kita nggak bisa melakukannya, kita tanya dengan teman kita, kembali kepada atasan kita. Oke, itu cara pandang, itu basic kehidupan dan bagaimana cara pandang kita kepada pekerjaan kita. Nah, kalau saya selalu diberikan pekerjaan atau saya melakukan pekerjaan, saya merasakan apa? Ini ibadah saya. Ya memang waktu sekarang saya udah nggak bekerja, tapi kalau saya bekerja di di pelayanan, ya misalnya saya dihadapkan dengan melayani orang sakit, saya merasakan begini, wah ini adalah ibadah saya. Bagaimana saya bisa pulangkan kalau dia tetap punya semangat hidup? Kalau saya bekerjanya sekarang seperti itu. Nah, jadi kalau kalian dikasih pekerjaan, semangat. Kalau bukan kita yang mengambil pekerjaan kita, siapa lagi? Gitu. Ya, jadi kita semangatin pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita ibadah, di dalam ibadah itu ada berkat Allah. Di dalam ibadah itu ada berkat Tuhan. Ya. Nah, saya cepat aja karena waktunya udah gitu ya, udah terus jalan terus. Nah, cara kita mengatur uang, cara kita pakai uang, yaitu dengan kemampuan kita. Nah, ini yang paling penting nih, yang paling penting. Hindari kasbon. Kasbon itu berarti apa itu? Kasbon itu adalah uang punya orang punya uang. Kasbon itu emang sih enak kita terimanya. Pinjam uang dong 5 juta, ntar dipotongin 2 tahun. Aduh, kita 2 tahun kita terus 2 tahun kita dipotongin, terus sedikit kita dipotongin gitu. Hindari kasbon. Ya, saya hampir gak pernah mau hutang bank. Padahal saya gampang banget hutang bank yang nawarin. Tapi saya berpikir kalau saya hutang bank, berarti saya siap aja deh untuk dipotong-potongin gitu. Ya, jadi hindari kasbon. Pakai uang yang ada. Jadi akhir bulan dapat, kita tinggal masukin kantong kita dengan senyum. Ya, hindari kasbon. Ingat, makanya pakai uang secukupnya. Oh, dibilang gini, Bu, tapi kan saya membantu orang tua saya sakit atau segala macam. Nah, kalau kita banyak musibah, banyak masalah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu jauh, bahkan kita murtad. Kalau kita lihat, ini jalan. Kalau kita jalan di tracknya Tuhan, di tracknya Allah, itu kita dalam perlindungan. Begitu kita keluar dari tracknya Tuhan, itu tracknya siapa? Jalannya siapa? Kan? Ya, sekali lagi ya, kalau kita mau berjalan terus dalam bimbingannya sehingga diluputkan dari segala malapetaka, masuklah ke dalam jalurnya dia. Kalau kita di dalam jalurnya dia, kita aman. Ya, masuk ke dalam jalurnya. Jalurnya dia tuh apa sih? Tidak melakukan yang tidak disukai Tuhan lah. Hutang, Tuhan nggak suka kita hutang. Ya. Juga traktir teman, kalau kita nggak punya uang, Tuhan juga nggak suka. Itu namanya munafik. Ya, ingat ya, bagi teman-teman yang suka traktir teman, yang duitnya juga kekurangan hanya untuk dibilang kita uangnya banyak atau kita baik, itu namanya munafik. Itu sudah dijual di luar tracknya Tuhan. Itu udah di luar. Kalau udah di luar tracknya Tuhan, tracknya siapa? Jalannya siapa? Jalannya hantu. Jadi hantu terus yang pimpin kalian. Ya lu bayarin si itu, bayarin si ini, bayarin itu. Nah,
Kalau kita di luar tracknya Tuhan, tracknya hantu, kita nggak dijagain, keluarga kita nggak dijagain. Kalau kita jalan tracknya Tuhan, kita dijagain, keluarga kita, anak kita dijagain, semuanya kita dijagain. Selama memang anak kita belum dewasa. Kalau anak kita udah dewasa, ya lu punya jalan lu sendiri. Tapi kalau anak itu masih kecil, itu jalannya kita. Anak itu adalah jalannya kita. Tapi kalau anak itu udah dewasa, itu jalannya dia sendiri, udah bukan jalannya kita. Ya, gitu ya, jelas ya. Nah, lalu yang sudah punya keluarga, ya, yang sudah punya pasangan, hidup itu indah kalau kita sama pasangan itu sehati. Ya, sehati, bahasa kerennya sepakat. Ya, ada apa kita cerita sama pasangan kita. Ya, kebanyakan laki-laki nih yang mau bicara sama pasangannya nih. Ya, laki-laki kalau kalian bicara dengan istri kamu, koordinasi dengan istri kamu, itu adalah surga. Itu adalah surga. Karena istri itu apa? Istri diciptakan dari tulang rusuknya suami. Jadi dia berarti penolongnya kita. Ya, kalau dia penolongnya kita, berarti dia lebih kuat dari kita. Sepertinya kan laki-laki gagah ya, omongnya gede. Padahal wanita itu sebetulnya yang lebih gagah. Karena dia Tuhan sudah ciptakan dia penolong. Dan dia lebih kuat dari kita. Percaya nggak? Seperti itu keadaannya. Dia lebih kuat. Ya, jadi yang bagi yang sudah berkeluarga, hargailah pasangan. Koordinasilah sama pasangan kamu. Sepakatlah. Hidup itu menjadi indah. Hidup itu nggak menjadi indah, menjadi neraka kalau kamu nggak sepakat, kalau kamu nggak sehati, kalau kamu nggak koordinasi dengan pasangan kamu, hidup itu menjadi neraka. Ada pepatah kata berkata, kalau kamu mau mengalami surga, menikahlah. Tapi kalau kamu juga mau mengalami neraka, menikahlah. Jadi surga atau neraka itu ada di kita yang pilih. Kita pernikahan kita mau surga atau mau neraka, tergantung dari kita bagaimana melakukan atau bagaimana bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, oke. Nah, terakhir, kalau kita misalnya, oh ya Bu, saya sudah punya second business nih Bu, tapi saya kerjanya malam, nggak apa-apa, sah-sah aja. Bu, kalau malam saya ngojek Bu, saya jadi dapat tambahan, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau sudah punya penghasilan tambahan, jangan juga gaya hidup bertambah. Dapat nih ngojek nih 50.000, beli bajunya, bolak-balik beli pakaian, harganya yang 75.000, tekor. Yang 50.000 untuk apa? Disimpan. Ya 50, boleh pakai 10.000 aja. Jadi kalau kita udah punya uang tambahan atau udah dapat THR atau apapun lah, jangan juga bertambah gaya hidup kalian. Salah. Gaya hidup biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, juga nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja kok. Gitu. Uang kita banyak ya, biarin aja banyak. Satu saat kan Tuhan akan bilang, uang itu kamu pergunakan itu untuk itu. Uang itu kamu pergunakan itu. Itu menjadi berkat. Jangan kita panas, aduh uang kita panas. Berapa sih uang kita? Orang kaya aja juga kalau uangnya juga terus dipakein terus nggak ada habisnya juga, akhirnya juga bangkrut. Ya dia jadi bunuh diri karena dia udah habis uangnya. Apalagi kita, gitu ya. Nah itu aja. Sepertinya kenyok nih Bu, pedas amat sih Bu, tiba-tiba bukannya pedas bagaimana. Inilah kehidupan. Saya kan udah jadi omanya kamu, terus saya udah jadi neneknya kamu. Dulu saya memang jadi pimpinan kamu. Sekarang saya tuh udah jadi ayah kamu mungkin, kalau yang masih baru umur belasan. Jadi inilah isi hati atau suara hati dari orang yang lebih senior usianya kepada kalian di bulan puasa ini, berbuka bersama ini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbuka puasa bersama, dan terima kasih masih mau menampung kami sebagai karyawan. Mungkin kami sebagai karyawan masih banyak kesalahan, tapi kami selalu mengharapkan bimbingan dan arahan dari Pak Jo, Pak Boy maupun Bu Christine. Semoga perusahaan Bapak Ibu semakin berkembang dan semakin maju. Bisa menjadi perantara untuk kita mencari nafkah. Semoga Infinity, CIR, CBR, CSR semakin solid. Jadi saya ulangin.
Infinity, CBR, CSR, JIR, Stelet, Laundry. Libra. Sekali lagi. Semoga Infinity, CBR, CSR, JIR, Stelet, Laundry, Libra Cake makin solid, makin rame. Sebelum berbuka puasa, mari kita berdoa bersama-sama. Jangan tidak lupa mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baris depan, mana dulu?